Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah semuanya, sekarang kita belajar di Rosa, temanya adab dalam majelis. Anak-anak ustazah semuanya, dalam kehidupan sehari-hari, hadir di sebuah majelis ilmu menjadi pemandangan yang indah. Ada majelis Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA, majelis pengajian remaja, dan ada majelis pengajian orang tua. Ternyata hadir di majelis tak sekedar hadir dan tanpa aturan. Ada beberapa adab yang mesti diindahkan. Baik, sekarang kita masuk poin A, adab ketika berada dalam majelis. Yang pertama, mengucapkan salam ketika hendak masuk dan keluar majelis. Mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di majelis jika ia hendak masuk dan duduk pada majelis tersebut. Apabila ia hendak meninggalkan majelis tersebut, hendaknya ia meminta izin kepada pemimpin majelis lalu mengucapkan salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu tiba di majelis, maka hendaknya dia mengucapkan salam. Lalu jika dilihat layak baginya duduk, maka duduklah. Kemudian apabila dia bangun, maka hendaklah dia mengucapkan salam, karena salam yang pertama tidaklah lebih berhak daripada salam yang terakhir. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Adab yang kedua, tidak menyuruh orang lain berpindah dari tempat duduknya. Orang yang datang terlambat hadir di suatu majelis hendaknya duduk di tempat yang ia dapatkan atau tempat yang masih kosong, dan dia harus rela mendapatkan yang bagaimanapun keadaannya karena dia memang datang terlambat. Jika seseorang datang terlambat, maka tempat duduk yang ia peroleh itulah yang harus diterima. Tidak boleh baginya memaksakan diri untuk mendapatkan tempat di depan dengan melewati orang-orang yang terlebih dahulu datang, atau dengan cara menyuruh orang lain pindah dari tempatnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah seseorang memberdirikan saudaranya dari tempat duduknya, kemudian dia menggantikan dengan posisi tempat duduk saudaranya tersebut. Akan tetapi, hendaknya mereka melapangkan dan merenggangkan. Nah, selanjutnya, adab yang ketiga, melapangkan majelis bagi orang yang baru datang. Anak-anak ustazah semuanya, jika orang-orang yang telah hadir di suatu majelis melihat saudaranya datang terlambat, hendaknya ia segera melapangkan dan memberikan tempat kepadanya agar ia bisa duduk di dalam majelis tersebut bersama dengan saudara-saudaranya yang lain yang telah lebih dahulu hadir di majelis tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian lapangkanlah majelis kalian, maka renggangkanlah majelis kalian. Niscaya Allah akan beri kelapangan pada kalian. Adab yang keempat yaitu tidak duduk di antara kedua orang kecuali dengan izin keduanya. Apabila kita mau duduk di antara dua orang, maka harus meminta izin terlebih dahulu. Contoh, apabila ada dua teman kita yang sedang duduk berdekatan, hendaknya kita tidak langsung duduk di tengah-tengahnya tanpa seizin mereka berdua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, tidak boleh diduduki tempat di antara kedua orang kecuali dengan izin keduanya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada adab yang kelima. Apabila hanya 3 orang, maka jangan berbisik-bisik berdua. Dalam situasi yang demikian, di mana ada 3 orang berkumpul, sementara 2 orang saling berbisik tanpa diketahui oleh orang ketiga apa yang dibicarakan, akan menimbulkan berbagai perasaan yang tidak menyenangkan bagi orang ketiga. Bisa jadi timbul rasa sedih dalam dirinya. Kenapa dia tidak diajak bicara? Kenapa pembicaraan itu dirahasiakan darinya? Dan berbagai pertanyaan lainnya muncul di dalam diri orang yang ketiga. Hal yang demikian ini sangat diperhatikan dalam Islam. Islam mengajarkan agar seorang muslim menjaga perasaan saudaranya dan tidak menyakiti serta membuatnya bersedih.
Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika kalian bertiga, maka janganlah berbisik-bisik berduaan, sementara yang ketiga tidak diajak, sampai kalian bercampur dengan manusia, karena hal ini bisa membuat orang yang ketiga tadi bersedih. Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak-anak ustazah semuanya, itulah adab yang kelima. Nah, selanjutnya kita masuk kepada adab yang keenam, yaitu dianjurkan menutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Adapun doa kafaratul majelis yaitu Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, artinya yaitu Maha suci Engkau ya Allah, sambil memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku meminta ampunan serta bertaubat kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Anak-anak ustazah semuanya, doa itu diucapkan ketika akan berpisah atau akan selesai dari suatu majelis. Majelis ini tidak mesti dengan duduk-duduk. Artinya setiap pembicaraan atau obrolan biasa, apalagi diyakini ada perkataan sia-sia yang terucap, maka doa kafaratul majelis sangat dianjurkan untuk dibaca. Selanjutnya kita masuk kepada poin B, meminta izin ketika meninggalkan majelis. Meminta izin meninggalkan majelis merupakan salah satu adab dalam syariat Islam yang diberlakukan di tengah-tengah manusia, sebagaimana Allah perintahkan kepada mereka untuk meminta izin ketika masuk, begitu juga ketika hendak keluar meninggalkan majelis. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 62 yang artinya, sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan mohonlah ampun untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, anak-anak ustazah semuanya, itulah materi pembelajaran kita tentang adab dalam majelis ilmu. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa adab dalam majelis ilmu ada 5. Yang pertama, mengucapkan salam ketika berada dalam majelis. Yang kedua, tidak menyuruh orang lain berpindah dari tempat duduknya. Yang ketiga, tidak duduk di antara kedua orang dengan izin keduanya. Yang keempat, apabila hanya 3 orang, maka jangan berbisik-bisik berduaan. Yang terakhir, dianjurkan menutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Kesimpulan yang selanjutnya yaitu meminta izin ketika meninggalkan majelis. Meminta izin meninggalkan majelis merupakan salah satu adab dalam syariat Islam yang diberlakukan di tengah-tengah manusia, sebagaimana Allah perintahkan kepada mereka untuk meminta izin ketika masuk, begitu juga Allah perintahkan mereka untuk meminta izin ketika meninggalkan tempat atau kembali. Baik, anak-anak ustazah semuanya, semoga dengan materi pembelajaran hari ini setiap anak ustazah menghadiri suatu majelis ataupun kajian, anak ustazah dapat menerapkan adab dalam majelis tersebut. Baik, sekian dulu video pembelajaran kita hari ini. Mari kita baca doa kafaratul majelis. Silahkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.